dunia. So, lebih dari 200 warga Iran dilaporkan tewas akibat serangan udara gabungan Israel dan Amerika Serikat. Menyusul tragedi tersebut, Teheran melalui Garda Revolusi Iran atau IRGC pada Minggu 1 Maret 2026 menegaskan akan melancarkan balasan militer paling kuat terhadap Israel dan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Palang Merah Iran menyebutkan jumlah korban mencapai 201 orang tewas dan 747 lainnya mengalami luka-luka dalam serangan yang menghantam 24 dari 31 provinsi di Iran. Laporan ini menjadi perhitungan resmi pertama atas eskalasi militer yang dimulai pada Sabtu pagi. Menanggapi dampak serangan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa semua lokasi yang digunakan Israel dan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan akan dianggap sebagai target sah. Seorang komandan IRGC menambahkan bahwa Iran sejauh ini baru meluncurkan rudal rongsokan dan akan segera mengerahkan senjata yang lebih mematikan dalam operasi berikutnya. Sementara itu, Israel menyebut serangan pada Sabtu sebagai langkah pencegahan untuk menghadapi ancaman dari Iran. Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, mengatakan operasi itu dilakukan sebagai serangan pendahuluan. Media Iran melaporkan ledakan besar di pusat kota Teheran, sementara kantor berita Fars menyebut serangan itu menewaskan sejumlah petinggi militer Iran, termasuk pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Serangan terbaru ini memperburuk ketegangan setelah perang udara 12 hari antara Israel dan Iran pada Juni 2025 lalu. Amerika Serikat dan Israel sebelumnya berulang kali memperingatkan akan melancarkan serangan jika Iran tetap melanjutkan program nuklir dan rudal balistiknya. dunia. So, Iran menghadapi kondisi sosial politik yang terbelah setelah serangan udara gabungan antara Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Media pemerintah menyiarkan narasi duka nasional, sementara rekaman amatir menunjukkan sebagian warga di Teheran, Isfahan, hingga Mashhad justru merayakan kabar kematian Khamenei. Kembang api dinyalakan dari atap rumah,
Klakson kendaraan dibunyikan panjang dan sejumlah warga menyebut peristiwa ini sebagai peluang emas untuk perubahan. Meski aparat keamanan dikerahkan, banyak warga tetap nekat mengekspresikan kegembiraan. Sementara itu, pemerintah Iran menetapkan 40 hari masa berkabung dan 7 hari libur nasional. Upacara penghormatan akan digelar di tengah situasi keamanan yang masih genting akibat bombardir lanjutan. Perindasan dan penjagaan ketat menurut laporan Suspil, aparat keamanan dan milisi Basij menempati titik strategis. Di Shiraz, polisi anti huru hara menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang meneriakan slogan anti pemerintah. Beberapa warga dilaporkan mengalami bentrokan saat aparat berusaha menyita ponsel yang merekam perayaan. Serangan udara juga menewaskan sejumlah petinggi militer Iran, termasuk Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh, Kepala Staf Abdul Rahim Musafi, Panglima IRGC Muhammad Pakpur, dan Kepala Dewan Pertahanan Ali Shamkhani. Mereka gugur saat rapat darurat di Markas Komando Pertahanan, menjadikan peristiwa ini pukulan besar bagi struktur militer Iran. Kematian Khamenei ini diketahui memicu protes di luar negeri. Ribuan Muslim Syiah di Kashmir turun ke jalan, sementara di Karachi, Pakistan, demonstrasi berujung bentrokan dengan polisi hingga menewaskan 1 orang. Pemerintah Irak menetapkan 3 hari berkabung sebagai solidaritas terhadap Iran. Dan Dewan Transisi Iran yang dipimpin oleh Presiden Masoud Pezeshkian dan Kepala Peradilan kini berupaya menstabilkan situasi. Namun ancaman kekosongan kekuasaan menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya perang saudara atau revolusi internal. به تو زدن وای به زدن وای چیکار کرد تمام دعواها و تمام این مشکلات سر یه اسمه، سر یه اسم. چشم ندارن نام آقای ما رو سینتون رو سپر کنید، سینتون رو سپر کنید، با افتخار دستاتون رو باز کنید. حیدر